Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel yang sangat luar biasa keren, yaitu channel Master Ki Arya Lodra. Bersama saya Ki Arya Lodra, Padepokan Bumi Singalodra, Indramayu. Saudara-saudara, di sore hari yang berbahagia ini, ya, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, ya, alhamdulillah saya berbahagia sekali kembali bisa silaturahim, ya, ke orang tua saya, ya, ke dosen saya juga, ya. Beliau adalah seorang akademisi dari Universitas Wiralodra, seorang dosen ilmu hukum di Universitas Wiralodra, dan kebetulan alhamdulillah saya juga masih menimba ilmu, masih kuliah di Universitas Wiralodra ngambil program ilmu hukum, ya. Oke, saudara, beberapa bulan yang lalu saya juga sempat ngobrol-ngobrol di video beberapa bulan yang lalu, ya. Ada di situ saya ngobrol-ngobrol juga sama Bapak Urip Sucipto SHMH, ya. Saya sempat ngobrol-ngobrol tentang hukum perdata dasar. Rencananya akan setiap minggu, ya, mengadakan obrolan tentang hukum, namun karena suasana pandemik COVID-19, ya, sehingga tertunda, dan alhamdulillah sekarang bisa silaturahim lagi. Dan insya Allah sore hari ini, ya, kita akan lanjutkan perbincangan, ya, tentang hukum perdata. Dan saudara-saudara, biasanya saya berbicara tentang spiritual, ya, tentang pengobatan alternatif, tentang hukum-hukum yang ada di alam gaib, ya. Nah, sekarang kita berbicara hukum real, ya, hukum positif yang ada di Indonesia, ya. Nah, kita apapun aktivitas kita, profesi kita, saya rasa sangat penting juga, ya, untuk kita bisa tahu, bisa paham tentang hukum, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi korban kesewenang-wenangan, dan juga kita supaya tidak sewenang-wenang juga terhadap orang lainnya, karena kita ngerti hukum, ya, supaya bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum. Oke, saudara, pada sore hari ini kita akan bahas tentang perjanjian dan perikatan. Apa itu perjanjian, apa itu perikatan, ya, hubungannya bagaimana antara perjanjian perikatan dan sebagainya, ya. Karena perjanjian dan perikatan ini satu perbuatan hukum yang sering terjadi, ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, saudara, tidak berpanjang lebar, ya, nanti akan jelasnya, detailnya akan dibahas oleh Bapak Urip Sucipto SHMA. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa kembali dengan saya Urip Sucipto. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mencoba untuk menjelaskan tentang apa itu perjanjian dan apa itu perikatan sesuai dengan yang tercantum dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek, Iya, BW Pak, ya, singkatnya, ya. Iya. Tentang perikatan. Masalah perjanjian ini diatur dalam pasal 1313 BW. Di sana disebutkan bahwa perjanjian adalah perbuatan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Kalau saya amati dari definisi yang tercantum dalam BW tadi, nampaknya ada yang perlu dikoreksi untuk melengkapinya. Jadi kalau di dalam pasal 1313 disebutkan perjanjian adalah perbuatan, kalau menurut hemat kami ini lebih lengkapnya lagi bahwa perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum, bukan perbuatan saja, perbuatan hukum, artinya perbuatan yang sesuai dengan aturan-aturan hukum. Kemudian selanjutnya disebutkan di sana perbuatan hukum, ya, antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Nah, di sini kesannya yang mengikatkan dirinya ini hanya satu pihak saja, yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.
Padahal dalam perjanjian itu ada keharusan ya, para pihak, kedua belah pihak ini harus saling mengikatkan dirinya. Jadi kalau dari bunyi pasal 13 tadi, ini yang mengikatkan dirinya hanya satu pihak saja, dan itu bukan perjanjian namanya. Jadi barangkali secara utuh lebih lengkapnya menurut hemat kami pasal 13 tentang apa itu perjanjian, itu definisinya perjanjian adalah perbuatan hukum antara satu orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Artinya para pihak ini saling mengikatkan dirinya. Nah, itu perjanjian. Kemudian sering juga muncul pertanyaan, dalam perjanjian itu apa sih syarat-syarat sahnya perjanjian agar betul. perjanjian itu bisa dikatakan sah? Ya. Ada syarat-syaratnya. Nah, ini jelas diatur dalam pasal 13, 20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau DW. Dalam pasal 13-20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan di sana bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian ini ada 4. Yang pertama, adanya kata sepakat. Yang kedua, cakap, adanya kecakapan dalam membuat perjanjian. Yang ketiga, obyeknya tertentu dan dapat ditentukan. Yang keempat, kausa yang halal. Nah, ini dari keempat syarat sahnya perjanjian tadi barangkali bisa saya uraikan sebagai berikut ya. Syarat 1 dan 2 ini tentang cakap dan adanya kata sepakat dan cakap ini masuknya subjektif ya, menyangkut subjeknya, berkaitan dengan subjeknya. Artinya pihak-pihak yang membuat perjanjian tadi menyangkut subjeknya, adanya kata sepakat. Yang kedua, cakap dalam membuat perjanjian. Nah, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat, adanya objek yang tertentu dan dapat ditentukan, kemudian kausa yang halal, ini menyangkut masalah objeknya ya, menyangkut masalah objeknya. Artinya menyangkut objeknya ini kalau syarat 1-2 itu tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya perjanjian tadi dapat dibatalkan. Tapi kalau syarat 3 dan 4 yang tidak terpenuhi yang menyangkut objeknya, nah ini perjanjian tadi kalau tidak memenuhi syarat tadi, maka perjanjian tadi dinyatakan batal demi hukum. Jadi kalau syarat 1-2 tidak terpenuhi, ini akibatnya perjanjian tadi dapat dibatalkan. Kalau 3-4 yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tadi batal demi hukum. Iya. Yang dimaksud dengan syarat yang pertama, adanya kata sepakat ini, bahwa perjanjian yang dibuat itu harus disepakati oleh para pihak yang membuat perjanjian. Adanya kata sepakat tadi juga mencakup masalah bahwa dalam perjanjian yang termaktub di dalam poin 1 tadi ya, adanya kata sepakat bahwa perjanjian tadi tidak mengandung unsur penipuan, unsur paksaan atau unsur kebohongan. Jadi kata sepakat ini bahwa dalam perjanjian tadi tidak ada paksaan, penipuan atau kebohongan. Jadi misalnya seseorang ini dia mau untuk memenuhi perjanjian tadi, tapi kalau ada unsur paksaan karena diancam dan sebagainya, maka itu tidak termasuk adanya kata sepakat. Jadi kata sepakat ini tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan dan kebohongan. Sepakat. Sedangkan cakap dalam melakukan perjanjian, tentunya yang pertama ini adalah mereka yang sudah dewasa, nah, dianggap cakap dalam membuat perjanjian. Iya. Jadi kalau misalnya masih di bawah umur,
kecuali untuk hal-hal tertentu boleh, tapi kalau misalnya perjanjian yang berdampak cukup besar ini nggak bisa ya. Dewasa itu umur berapa tahun itu Pak? Nah, untuk dewasa ini berdasarkan KUH Perdata itu usianya minimal 21 tahun. Minimal 21 tahun ya. Dan memang batas kedewasaan ini di Indonesia ini masih belum dapat unifikasi ya. Iya, bukan 18 tahun ya Pak ya? Ya, ini makanya kalau di Indonesia ini masih belum ada unifikasi, artinya satu pemahaman ya tentang masalah usia dewasa itu berapa sih. Kalau berdasarkan Hukum Perdata 21 ya Pak? Ya. Kalau berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan tindak pidana anak ya, itu batas usia dewasa itu setelah dia berumur lebih dari 18 tahun ya, 18 atau lebih. Iya. Kalau di bawah 18 tahun itu masih di bawah umur ya. Jadi kalau 18 tahun atau lebih 18 tahun ke atas ya, itu dewasa Pak ya. Begitu juga yang termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, dewasa itu usia 18 tahun ke atas. Kalau masih di bawah 18 tahun belum dewasa. Iya. Berarti kalau dalam perjanjian itu Pak, peraturan yang dipakai berarti yang di Hukum Perdata ya Pak ya, minimal 21 tahun. Hukum Perdata ya. Karena masih belum adanya kesamaan ya masalah batas usia dewasa tadi. Contohnya seorang warga negara dia boleh mempunyai hak pilih ya. Hak pilih itu ketika usianya 17 tahun, berarti kan dewasanya ke 17 tahun ya. Iya. Dia bisa berhak untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Iya. Ketika dia usianya 17 tahun. Oh, berarti undang-undang mana Pak yang dipakai itu Pak? Warga negara untuk Indonesia. Membuat SIM itu atau KTP itu. Ketentuan itu. Ketika yang bersangkutan sudah memiliki KTP. Nah, untuk KTP ini kan ketika warga negara itu berusia 17 tahun. Nah, ini kan berarti dianggap dewasanya itu 17 tahun kan. Itu peraturan undang-undang apa itu Pak? Yang 17 tahun itu? Di dalam undang-undang kependudukan gitu. Kependudukan ya, ada ya. Artinya warga negara yang mempunyai hak untuk mendapatkan KTP itu kan usianya 17 tahun ke atas ya Pak ya. Nah, sedangkan kayak SIM juga kan salah satu syaratnya tahun, ya. Mereka ini yang sudah memiliki KTP kan. Iya betul. Otomatis ngikut ke situ ya. Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak itu 18 tahun. Iya. Nah, termasuk juga batas usia minimal untuk perkawinan ya. Bagi calon mempelai baik laki-laki perempuan yang semula untuk laki-laki 19 tahun, untuk perempuan 16 tahun. Berarti yang dianggap dewasa kan 19 tahun kalau dalam konteks untuk perkawinan kan ya, batas usia minimal. Yang undang-undang tahun 74 itu Pak ya? Iya. Nomor 1 tahun 74. Nah, nomor 1 ya? Iya. Pasal 7 mengatakan bahwa untuk laki-laki ini usia minimal 19 tahun, untuk perempuan usia 16 tahun. Berarti yang dianggap dewasa bagi perempuan ini kan ketika boleh melakukan perkawinan kan umurnya 16 tahun 16 kan. tahun. Nah, tapi kemudian keluar putusan Mahkamah Konstitusi ya. Itu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2017. Di sana merevisi tentang batas usia minimal untuk perempuan tadi yang semula calon mempelai ini usianya minimal 16 tahun, itu sekarang dirubah menjadi 19 tahun. Jadi sama ya, laki perempuan minimal 19 tahun. Jadi dalam hal ini saya menganggap bahwa usia dewasa ini adalah 19 tahun. Nah, ini kan. Jadi kan bisa bervariasi di sini. Makanya belum ada satu. Kalau di Hukum Perdata sendiri berarti 21 tahun Pak ya? Ada di pasalnya ada gitu ya, di Hukum Perdata itu ya.
mengatur tentang orang ya. Nah berarti ketika mengadakan perjanjian perikatan itu berarti mengikuti aturan hukum perdata sendiri ya, yang dianggap 21 cakap tahun ya. itu ketika dia Minimal usianya 21 tahun. ya, Oke. usianya minimal 21 Tadi tahun. Bapak katakan kalau syarat 1, 2 tidak terpenuhi itu bisa batal ya Pak ya. Dapat Apa emang dibatalkan. dapat dibatalkan? Iya, karena Dapat. menyangkut syarat subjektif, menyangkut Dapat dibatalkan. subjeknya, ya. Nah, kalau yang syarat 3, 4 tidak penuhi, batal demi Batal hukum. demi hukum. Itu apa bedanya, Pak? Dapat dibatalkan sama batal demi hukum? Kalau dapat dibatalkan ya, bahwa perjanjian itu memang ada, tapi tidak terpenuhinya syarat subjektif, maka dapat dibatalkan. Kalau syarat 3, 4 ini batal demi hukum, jadi perjanjian tadi dari awal dianggap tidak pernah ada. Oh, kalau batal demi hukum. Iya, dia pernah ada. Jadi ya sudah batal demi hukum. Kalau dapat dibatalkan? Dapat dibatalkan bahwa perjanjian tadi memang ada, tapi syarat subjektifnya tidak terpenuhi. Contohnya begini. Oh, begitu. Contohnya ya, misalnya seorang anak usia SMP, kira-kira usia 12 tahun, dia menjual sepeda motor kepada temannya, motor milik orang tuanya kan. Nah ini kan pembayaran dan lain sebagainya sudah dibayarkan. Ini kan masuk perjanjian jual beli kan? Iya betul. Nah tapi syarat kedua tadi, cakap dalam membuat perjanjian kan tidak terpenuhi. Belum cakap ya, tidak karena terpenuhi masih Pak ya. di bawah umur. Nah makanya perjanjian tadi bisa dikatakan dapat dibatalkan. Bisa diminta kebatalannya, artinya dianggap dibatalkan karena tadi kalaulah sampai kasusnya diproses ke pengadilan juga pasti ini bisa dibatalkan karena yang membuat perjanjian tadi adalah anak di bawah umur, kecuali tidak cakap ya. Kecuali misalnya dalam proses jual beli seorang anak SD ya membeli buku apa yang nggak masalah itu. Walaupun dia masih anak SD, jadi tergantung anunya lah, konteksnya. Cuman kalau untuk hal-hal yang besar kayak dia menjual sepeda, menjual motor dengan kadang harga yang bukan sewajarnya, nah dia sebetulnya masih belum dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Dapat dibatalkan berarti ya. Kalau syarat 1, 2 tidak terpenuhi. Kalau 3, 4 ya yang tidak terpenuhi, objeknya harus tertentu dan dapat ditentukan, kemudian kausanya kausa yang halal ya. Kalau tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Nah, yang dimaksud dengan objeknya tertentu dan dapat ditentukan ini ketika seseorang misalnya melakukan perjanjian jual beli, ini kan harus jelas ya objeknya Pak ya. Objeknya ya, jadi harus jelas, dapat ditentukan. Misalnya dia mengatakan saya akan menjual 3 ton ikan misalnya ya. Kemudian ikannya di mana, masih di laut misalnya. Nah, ini kan nggak jelas ya. Harus ada. Kalau 3 ton ya harus ada. Atau misalnya akan menjual sebidang tanah sawah ya. Rumah gitu ya, kendaraan di desa A misalnya. Tapi tidak dijelaskan batas-batasnya. Di desa akan banyak sawah ya. Berarti dikatakan objeknya belum tertentu gitu ya. Iya, harus tertentu dan dapat ditentukan. Jadi kalau misalnya sawah tentunya terletak di desa apa, di blok mana, kemudian batas-batasnya kan, dan dibuatkan dengan surat-suratnya kan. Nah, kalau misalnya yang keempat ini kausa yang halal, itu artinya kausanya ini harus halal. Yang dimaksud dengan kausa yang halal ya, sebab yang halal itu bahwa perjanjian tadi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Selain itu perjanjian tadi tidak boleh bertentangan atau melanggar kesusilaan ya, dan ketertiban umum. Yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, misalnya objek yang menjadi perjanjian jual beli ini narkotika ya, ini kan itu kan kausanya tidak halal karena bertentangan dengan undang-undang kan? Objeknya sih tertentu gitu ya, cuma kausanya tidak kan halal. Tidak halal kan? Apa Pak? Kausa apa klausa? Kausa. Kausa. Ya. Sebab
sebab ya. ya Oh, ya, kausa harusnya ya. sebab yang Oke. halal kan. Kalau ini kan tidak halal. Misalnya yang diperjualbelikan ini narkotika, itu itu berarti melanggar Narkotika, minuman keras ya, itu ya. minuman keras, misalnya Kendaraan dapat nyuri, ya. senjata api. Termasuk juga itu Pak. Nah, iya, dapat nyuri, kausanya kan tidak halal. Hmm. Jadi mesti diingat antara kausa yang halal ini, misalnya seseorang membeli sebilah golok di pasar ya, beli sebilah golok di pasar. Iya. Kemudian golok tadi dia pakai untuk membacok orang. Iya. Nah, ini kausanya halal apa tidak kan gitu. Iya, iya. Kalau kausanya mah halal, Kausanya karena yang mah halal ya. dijual belikan ini kan boleh. Orang kan Golok. boleh beli golok ya. Iya. Adapun dia untuk bikin pagar halaman, untuk bacok orang, Iya. itu mah bukan urusan dari para si penjual lagi kan. Iya, Ya. iya, iya. Nggak ada urusan mau dipakai apa kan, tapi yang diperjualbelikan ini halal ya secara Ya. undang-undang. Kausanya Itu ya. halal, Kausanya objeknya halal. tertentu ya. Ya, Oke. kausanya halal. Kemudian Yang melanggar itu kesusilaan, tidak Pak? melanggar kesusilaan, Yang misalnya bagaimana? misalnya perjanjian tentang prostitusi kan ya, misalnya nih saya jual. bayar. Oh iya, Nah, jual beli. iya saya bayar Ini ya, Saya apa namanya? dengan Tentang prostitusi. ah, Atau termasuk visi di porno misalkan. Iya. Oh, termasuk itu ya, melanggar kesusilaan ya. iya kesusilaan atau Iya, iya, iya. umum, kan gitu. Hmm. Jadi Oke, oke, oke. itu intinya begitu. Dan Ketertiban umum? ketertiban umum misalnya perjanjiannya siap kalau mau saya dibayar 1 juta misalnya, kata dengan temannya ya, Iya. saya siap bayar kamu 1 juta asal kamu mau berlari telanjang dari Iya. arah A ke arah B di jalan raya itu kan gitu ya. Oh, itu ya. Oke siap, karena pengen mendapatkan uang kan. Melanggar kesusilaan iya. Iya, melanggar Ketertiban umumnya iya. Iya, kecuali orang gila, ini kan orang Iya, benar berarti ya. objeknya orang itu. Iya. Objek tertentu Iya. orang ya. Kaitannya ini membahas Kausanya khusus- tidak khusus, halal, melanggar ketertiban umum ya. Iya, ketertiban umum. Kan ketertiban umum. Berarti Kesusilaan batal demi hukum juga. ya. Iya, kan gitu. Intinya itu. Iya, kalau tetap dilakukan apa itu Pak? Konsekuensinya, Ya, akibat hukumnya. konsekuensinya kan bisa ditangkap itu. Melanggar hukum ya. Iya, melanggar ketertiban umum kan. Melanggar ketertiban umum. Iya, bisa ditangkap oleh Satpol PP kan, ini orang lagi telanjang. Termasuk Kecuali ini orang Pak, gila. perjanjian duel 1 lawan 1, Iya. hitam di atas putih. Iya, Ya, kalau misalkan si A salah satu yang kalah tidak menuntut. iya, Ya, si B yang kalah juga sama tidak menuntut, hitam di atas putih. iya, iya. Itu kan perjanjian tuh. Iya. Ya itu Berarti kausanya halal yang apa kausanya, tidak? kausanya yang tidak halal Kan tuh melanggar- demikian ya Pak iya, ya. kan melanggar undang-undang Yang melanggar gitu. ketertiban umum Iya, dan juga iya, oke. undang-undang. Undang-undang ya. Artinya sekalipun begitu ya. ada tanda tangan di sana, ini batal demi hukum ya. Kayak perjanjian tentang jual beli narkotika, seperti nih, bahwa kalau misalnya kamu ketangkap, jangan bawa-bawa saya kan. Iya. Ya dibikin kan. Iya, Perjanjian. dibikin. Ya tetap saja Tetap aja ya. nggak berlaku ini, tetap saja. Makanya syarat sahnya perjanjian ini keempat-empatnya itu harus terpenuhi semua. Jadi tidak Oh ya, berarti melanggar kalau hukum. narkoba tadi objeknya tertentu terpenuhi itu ya. Iya. Oh, berarti yang Misalnya dia terlanggar itu jual yang keempat ya. 1 kilo ganja. Kausa yang tidak halal ya. Kausa ya mestinya kan dalam sahnya perjanjian itu disebutkan harusnya kausa yang halal kan. Ini kan kausanya tidak halal. Kausa tidak halal, Karena apa? batal demi hukum. Iya, karena kausa yang halal itu adalah kausa tadi, sebab yang halal ini tidak bertentangan dengan undang-undang. Kalau jual Iya. beli narkotika Iya, ini kan betul. bertentangan Berarti dengan tidak halal. undang-undang. Sekalipun ada kesepakatan apa itu sudah. Berarti definisi halal di sini adalah ketika tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, seperti itu Pak ya. Oh, oke. Oke, luar biasa. Itu perjanjian ya Pak ya. Iya. Nah, itu ya dalam perjanjian tadi ya, perjanjian itu akan melahirkan perikatan ya. Oh. Jadi perikatan ini sumbernya bisa dari perjanjian, bisa dari undang-undang ya. Mhm. Jadi
Jadi dengan adanya perjanjian tadi akan menimbulkan perikatan dengan syarat perjanjian yang sah tadi kan. Yang sah tadi. Iya. Bukan perikatan. Kalau tidak terpenuhi pasal 1320 tentang sahnya perjanjian, ya perikatannya juga tidak akan terpenuhi. Iya. Akan melahirkan perikatan yang lahir karena perjanjian itu, ya, itu disebutkan bahwa perikatan ini, ya, definisinya kalau perjanjian perbuatan hukum, ya, kalau perikatan hubungan hukum. Ya, jadi lengkapnya perikatan ini oleh para pakar dikatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum, ya, antara satu pihak, dalam hal ini kreditur, dengan pihak lain, dalam hal ini debitur, ya. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang akan melahirkan satu prestasi. Prestasi itu bisa berupa menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. 3 itu, ya. Ya, jadi hubungan hukum antara kreditur dan debitur, ya, perikatan namanya. Ya, yang melahirkan prestasi. Gitu. Jadi misalnya dalam perjanjian jual beli, ya, jual beli kendaraan misalnya. Nah, ini perikatannya ada pihak penjual dan pembeli, ya. Ada debitur dan kreditur. Nah, di sana kaitannya kalau perikatan ini menyangkut hak dan kewajiban, ya. Jadi kalau lengkapnya perikatan adalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur, di mana yang satu berhak dan yang lain berkewajiban atas suatu prestasi. Jadi yang satu berhak, yang lain berkewajiban atas suatu prestasi. Nah, prestasi ini bisa menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Jadi maksudnya begini, contoh konkretnya dalam jual beli kendaraan, ya, ini kan ada dua pihak, ya, pihak penjual dan pihak pembeli. Nah, di sana dikatakan ada yang satu berhak dan yang lain berkewajiban atas suatu prestasi. Nah, sekarang hak penjual apa? Mendapatkan uang, ya, dari penjual pembeli. Menerima uang. Ya, hak pembeli mendapatkan barang, Pak. Ya, mendapatkan barang. Motornya, ya. Ya, kewajiban penjual punya menyerahkan barang, ya, Pak, ya. Barang itu, dan kewajiban pembeli membayar, Pak. Nah, itu kan ada hak dan kewajiban. Jadi di sana bisa menyerahkan sesuatu, ya. Menyerahkan sesuatu. Yang diserahkan itu adalah motor tadi, ya. Kendaraan bermotor tadi, kan, ya. Kendaraan bermotor tadi. Jadi antara kreditur dan debitur. Prestasinya berarti menyerahkan sesuatu. Ya, jadi saya ulangi bahwa perikatan ini adalah lahir dari perjanjian, ya. Ya, betul. Lahir dari perjanjian. Jadi definisi perikatan ini adalah kalau perjanjian perbuatan hukum, tapi kalau perikatan ini hubungan hukum antara satu pihak atau lebih, ya. Antara kreditur dan debitur, ya. Di mana satu pihak berhak dan pihak yang lain berkewajiban atas suatu prestasi. Nah, yang namanya prestasi ini bisa menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Tadi contoh menyerahkan sesuatu ketika jual beli motor itu, Pak, ya. Sepeda motor. Nah, misalnya berbuat sesuatu, Ki Arya pesan sebuah lukisan kepada seorang pelukis, kan. Pesan dengan perjanjian nilainya misalnya 10 juta, sepakati. Nah, ini sudah lahir perikatan, kan? Iya, betul. Dalam waktu 1 bulan
bulan misalnya. Hmm. Nah, ketika 1 bulan, langkah yang akan diambil Ki Arya kan akan mendatangi kembali pelukis tadi Iya, untuk betul. untuk mengambil pesanan kan. Iya. Nah, untuk mengambil pesanan. Kalau misalnya belum dibayar ya berarti kewajiban Ki Arya ini adalah sebagai pemesan ini berkewajiban untuk apa? Membayar ya. Membayar. Dan hak Ki Arya berhak untuk Mendapatkan lukisan ya. menerima Iya. lukisan. Nah, kewajiban si pelukis Melukis dan menyerahkan lukisan ya Pak ya. lukisan dan Melukis. haknya Oh, haknya mendapatkan uang ya. dalam konteks ini kewajiban tadi saya menerima uang kalau sudah jadi, ketika belum ini kan dia berkewajiban untuk berbuat sesuatu kan ya, Iya. mengerjakan lukisan Iya, iya. itu kan. Oh. Ini kalau sudah selesai kan dia punya hak untuk mendapatkan uang tadi ya dan menyerahkan. Jadi itu dia dalam hal ini prestasinya berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu. Nah, ketika sudah jadi menyerahkan sesuatu, Iya. berarti double Pak itu ya. Iya. Menyerahkan, Kalau berbuat dan menyerahkan. iya. Kalau ininya kan berbuat sesuatu yang dimaksud dia mengerjakan apa Mengerjakan. yang dipesankan Iya. sesuai dengan surat pemesan. Jadi kalau pihak yang berkewajiban ya punya kewajiban ini termasuk pihak debitur kan. Iya. Sedangkan pihak yang berhak ini adalah kreditur ya dalam istilah perdatanya. Berarti krediturnya siapa tuh Pak? Pembeli apa penjual? Ya tergantung, maksudnya punya Pembeli hak lukisan ya. ya. Iya. Nah, punya hak kan. Nah, Ya Arya punya hak untuk menerima lukisan tadi. Iya, Dalam betul. konteks ini ya Arya sebagai kreditur kan. oh, Kan itu gitu. bukan debitur, bukan kreditur ya. Iya, debitur itu yang punya kewajiban kan gitu. Oh, Sehingga ketika si debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka dia akan kena sanksi. Kemudian kalau dia punya kewajiban menyerahkan, yang punya kewajiban debitur. Kalau dia punya hak menerima, itu kreditur kan gitu. Jadi kalau dalam bisa dua pihak ini, bisa dia sebagai kreditur, bisa juga sebagai debitur gitu. kan gitu. Iya. Oh. Jadi hanya istilahnya Kalau saja. pinjam uang di bank kan, Iya. bank selalu menjadi kreditur kan Pak? Kreditur. Iya, karena bank mengeluarkan uang kepada nasabahnya. Iya. Berarti nasabah ini debitur. Iya, betul. Oh begitu ya. Iya, Nah tapi dalam kalau- hal tadi kedua belah pesen pihak, lukisan, beli lukisan, Iya. siapa yang jadi debitur krediturnya itu Pak? Yang jadi debiturnya Iya. ya. Yang pertama kan punya kewajiban untuk membayar ya. Oh, Yang pesen kan. iya. Berarti yang punya kewajiban bayar ini, kayak saya ini, berarti Debitur, sebagai kan? kreditur. Debitur kan. Oh, debitur. Karena punya kewajiban ya. Kewajiban untuk Debitur membayar. itu punya kewajiban, Oh iya. gitu, debitur Punya itu begitu ya, kewajiban. punya kewajiban. Ketika Sebelum bayar jadi debitur ya. Iya. Oh kan gitu. Ketika sudah bayar ya. Ketika sudah bayar. Sudah jadi kreditur kan karena berhak untuk menerima Oh, pesanan tadi kan. Oh gitu. Nah, makanya- Selama barangnya itu belum diberikan, nah ketika uang sudah diberikan, nah berarti kita ini kreditur Pak ya. Iya, artinya Oh, gitu. punya hak kan untuk Punya hak. meminta. Tapi kalau belum punya hak nggak misalnya meminta itunya. Oh. Nggak punya. Atau misalkan barangnya sudah dikasihkan, tapi uang belum dikasihkan. Nah Iya. berarti ketika uang belum dikasihkan itu Statusnya sebagai debitur. Debitur, iya. Oh, Kan- begitu. Kan barangnya sudah diterima ya. Kan Iya, iya, gitu. iya, iya. Debitur. Makanya dalam hukum perdata tentang perikatan ini ada istilah yang namanya mora debituris ya. Mora Oh. debituris. Artinya yang dianggap memiliki apa? Bisa digugat ketika dia melakukan prestasi ya ini selalu debitur. Kreditur mah tidak. Kreditur kayak dalam apa sidang apa peminjaman di bank ya kredit Iya, bank iya. kan yang punya kewajiban itu kan debitur itu kan peminjam ya. Peminjam betul. Nah,
sehingga ketika dianggap ada wan prestasinya ya kepada peminjam, misalnya mestinya dibayar setiap bulan, ya ternyata dia munggah wan prestasi kan, otomatis ada sanksinya. Jadi kalau kedua belah pihak tadi mah ini akan bisa diposisikan, bisa saja yang satu yang tadinya debitur menjadi kreditur, yang kreditur jadi debitur kan. Intinya kan gitu, dua pihak ya. Betul, intinya di mana pihak yang satu berhak dan pihak yang lain berkewajiban. Nah, ketika berhak ini posisi dia sebagai kreditur. Ketika dia berkewajiban posisi sebagai dia debitur. sebagai debitur. Begitu. Jadi ketika berkewajiban paham. tidak terpenuhi, maka dia wan prestasi. Maka selalu yang melakukan murah debituris melakukan wan prestasi itu ya adalah selalu debitur ya. Dia kreditur tidak. Ya. Kayak Betul. perbankan itu melakukannya gimana? Iya. Kemudian yang ketiga, tidak berbuat sesuatu kan? Tadi kan berbuat sesuatu. Prestasi tidak berbuat sesuatu. Iya. Tidak berbuat sesuatu, misalnya ya, seseorang di rumahnya nyetel sound sistemnya gede, keras ya, terlalu keras ya, merasa sehingga mengganggu tetangga. Ya. Iya betul. Ya, jadi tolonglah jangan begitu, untuk tidak berbuat sesuatu, maksudnya tidak berbuat sesuatu itu tidak melakukan begitu. Jadi ada tiga jenis prestasi tadi. Iya betul. Tidak berbuat sesuatu ya. Iya, jadi berarti dengan tidak berbuat sesuatu itu melakukan prestasi juga ya, Pak? Iya, artinya dia telah melakukan prestasi sesuai dengan perikatan kan? Perikatan, karena emang dikehendakinya seperti itu ya. Perjanjian ya. Oh berarti perjanjian itu nggak mesti tertulis, Pak ya? Nggak mesti tertulis? Atau mesti tertulis, Pak? Jadi tidak harus tertulis. Jadi begini, kadang-kadang salah kaprah pemahaman di masyarakat. Jadi kalau berdasarkan ketentuan hukum perdata secara istilah, itu seperti perjanjian jual beli ya. Jadi bayangan masyarakat kalau perjanjian ini kan tertulis. Padahal sekarang orang yang melakukan perjanjian jual beli ikan di pasar. Jadi seseorang di pasar membeli ikan kan. Ini dalam istilah hukum perdata namanya melakukan perjanjian jual beli kan. Jual beli ikan. Meskipun tidak hitam di atas putih. Iya, di sana tertulis tidak. Kan lisan ya. Iya betul. jadi namanya tetap perjanjian. Makanya kalau saya lebih cenderung ya untuk istilah perjanjian dalam ini istilahnya transaksi. Jadi kalau transaksi kan tidak bayangan harus tertulis kan. Transaksi jual beli, yang jual belinya apa? Ikan di pasar. Kalau misalnya perjanjian tertulis itu dalam istilah teknisnya namanya kontrak. Kontrak. Ya, kontrak itu perjanjian tertulis. Jadi kalau yang tidak tertulis bukan kontrak. Transaksi. Ya transaksi. Ya. Gitu ya. Ya kayak tadi tuh perjanjian untuk tidak menyetel musik keras-keras itu kan tidak tertulis itu ya. Tidak perlu tertulis. Tapi bisa juga kan tertulis, Pak. Bisa juga ya. Seperti tadi kan ada perjanjian untuk tolong pesen lukisan, bisa tidak tertulis kan, bisa saja ya. Dengan sahabat deh, dengan nilai sekian, oke, ya sudah, atas dasar kepercayaan kan, itu kan sudah perjanjian. Nah kalau perjanjian tertulis namanya kontrak, biasanya kontrak rumah misalnya ya kan, jual beli kendaraan kan bisa juga tertulis. Itu kontrak, berarti itu namanya kontrak itu ya. Perjanjian pokoknya yang tertulis itu kontrak namanya. Kalau pidana mengatakan bahwa itu kontrak kalau yang tertulis itu. Kalau yang tidak tertulis transaksi ya. Menurut saya istilah yang pasnya tidak membingungkan ya transaksi ya. Transaksi jual beli kan gitu ya. Betul. Seperti di pasar ini dia lagi melakukan transaksi jual beli
ikan misalnya. Kalau lagi melakukan perjanjian jual beli ikan, ini kadang-kadang dalam bayangan itu kan perjanjian itu kan tertulis. Iya. Oh iya, berarti tadi kan perjanjian itu di Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya atau di BW-nya pasal 1313 ya Pak ya. Iya. Kemudian syarat-syarat perjanjian pasal 13. Oh 1320. 20, iya. 1320 ya. Iya. Nah, kalau perikatan sendiri itu pengertian tersendiri ya. Oh. 1338 ya. Oh. 1338 ini terdiri dari 3 ayat di sana. Iya. Yang pertama, perjanjian yang dibuat secara sah. Nah, ini istimewanya di sana. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tadi. Perjanjian, ingat, yang dibuat secara sah ini mengikat sebagaimana undang-undang. Sah berarti yang memenuhi 4 unsur tadi. Nah, iya, kalau tidak memenuhi unsur yang 4 berarti kan tidak sah. Bisa nggak dianggap sebagai undang-undang? Tidak. Iya. Yang bisa dianggap sebagai undang-undang ini mempunyai kapasitas sebagai undang-undang apabila perjanjian yang dibuat secara sah. Tentunya yang memenuhi pasal 1320 tadi kan. Yang kedua, pasal 1338 ini isinya bahwa perjanjian itu tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Oh. Boleh. Tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Iya, jadi harus ada komunikasi. Iya, kedua belah pihak. Yang serikatnya itu ya. Iya, dibatalkan. Kalau sepihak tiba-tiba membatalkan, ininya nggak terima, tidak sah ya gitu ya. Digugat ke pengadilan kan. Bisa dikatakan manifestasi dan sebagainya. Oke. Kemudian yang ketiga, perjanjian tadi harus dilaksanakan dengan itikat baik. Jadi tidak ada unsur nanti kita niatnya mau melakukan penipuan dan lain sebagainya, harus dilakukan dengan itikat baik. Itikat baik lah. Jadi kalau dia membuat perjanjian ini itikat baik juga harus dikedepankan. Ada komitmen bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tadi kan? Iya betul. Itu itikat baik. Nah, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagaimana undang-undang ini seringkali disebut dalam istilah hukum perdata ini asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak. Ya, kebebasan berkontrak. Jadi di sana bahwa perjanjian tadi ini mengikatnya sebagaimana undang-undang oleh para pihak. Asal perjanjian tadi ini memenuhi pasal 1320 tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Nah, pasal 1330 ini termasuk asas kebebasan berkontrak. Jadi para pihak ini boleh membuat perjanjian tentang apa saja lah. Isinya silakan dibuat. Isinya dibuat tentang apa saja silakan kan. Tidak harus orang-orang seperti notaris boleh membuat perjanjian, misalnya perjanjian tentang sewa menyewa rumah kan. Kalau rumah model kayak apartemen ya, kayak gedung-gedung yang mahal mungkin pakai notaris, tapi kalau perjanjian sewa menyewa rumah di pedesaan ya yang nilainya kisaran 10 ke 20 juta kan tentunya bisa secara lisan, tapi untuk lebih adanya kepastian hukum kan secara tertulis. Nah, isinya kan tidak harus notaris, di hadapan notaris. Kalau yang besar-besar mah tentunya untuk kekuatan nanti pembuktian ini kan ya itu kan dibuat di hadapan notaris biasanya. Kalau ini mah bisa dibuat sendiri. Nah, itu yang penting ya, walaupun dibuat oleh para pihak sendiri ini, yang penting tidak bertentangan dengan pasal 1320 dan isinya ini mengikat sebagaimana undang-undang. Kalau perikatan karena undang-undang ini, perikatan yang muncul misalnya contohnya kalau dihubungkan dengan pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum. 1365 ya. Iya, perbuatan melawan hukum. Dalam pasal tadi disebutkan tentang perbuatan melawan hukum ya. Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka diwajibkan untuk mengganti rugi. Kan gitu ya. Jadi setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka diwajibkan mengganti
rugi. Ini undang-undang begitu dan menimbulkan perikatan. Misalnya ada seseorang melakukan satu perbuatan, melempar kendaraan motor, lempar mobil misalnya, sampai rusak kan. Ini kan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian ya orang lain, maka dia diwajibkan untuk ganti rugi. Nah, kira-kira kalau dia diwajibkan ganti rugi ya, kalau berdasarkan ikatan hati nuraninya, kira-kira dia mau tidak? Kan kelihatan ya. Pengennya mah ngerusaknya iya, ya mengakibatkan kerugiannya iya, tapi dia kan nggak mau untuk ganti rugi. Nah, ini akan menimbulkan perikatan berdasarkan undang-undang. Dalam undang-undang maka diwajibkan untuk mengganti rugi. Jadi muncul perikatannya karena undang-undang. Walaupun tidak ada kesepakatan para pihak, kan nggak ada. Kalau berdasarkan perjanjian kan ada kesepakatan para pihak. Nanti kalau misalnya saudara tidak menyerahkan pesanan saya ya, maka saya juga tidak akan membayar ya untuk anunya kan gitu. Kalau tadi kan akibatnya dikendaki, kalau tidak bayar berarti akan saya gugat ke pengadilan kan gitu. Betul. Oke, dikendaki kan oke, siap. Ada yang namanya kan awan prestasi dan sebagainya kan, dikendaki sebenarnya. Akibat hukumnya. Kalau ini akibat hukumnya kan tidak dikendaki. Akibat hukumnya misalnya dia harus mengganti rugi kan tidak dikendaki oleh dia. Tapi undang-undang ya. Berarti undang-undang perikatan karena undang-undang ya Pak ya. Karena undang-undang pasal 1365 BW. 1365 BW. Perbuatan melawan hukum. Dan wah, luar biasa. Perbuatan melawan hukum 1365 ini seringkali juga dipakai dalam hukum pidana yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Wah, luar biasa. Ini tidak berasa hampir 1 jam ini Pak. Luar biasa ini. Fokus penjelasan perjanjian sama perikatan luar biasa. Buku 3 KUHP. Bapak sebutkan tadi perjanjian perikatan ini kan buku 3 ya. Semuanya kan ada 4 ya Pak ya. Yang buku 1 tentang orang ya. Yang buku 2 tentang benda ya. 3 tentang perikatan, 4 tentang daluarsa ya. Tentang daluarsa ya. Pembuktian dan daluarsa ya. Oke, luar biasa. Di penghujung pertemuan ini Pak, mohon disimpulkan kembali secara singkat ya, apa perbedaan dan hubungannya perjanjian dan perikatan. Jadi secara singkat bisa saya sampaikan bahwa perjanjian ini akan melahirkan perikatan ya. Apa itu perjanjian, apa itu perikatan sudah saya sampaikan. Bahwa perjanjian ini akan melahirkan perikatan. Dan perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan. Dalam konteks hukum perdata ternyata sumber perikatan ini bukan hanya perjanjian saja tapi juga undang-undang. Contoh sumber perikatan dari undang-undang adalah adanya pasal 1365 BW yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Di mana bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kata orang lain, dia diwajibkan untuk mengganti kerugian. Kali demikian. Oke, luar biasa. Alhamdulillah, saudara-saudara, dengan materi ini mudah-mudahan ya kita semua tercerahkan ya, kita semua menjadi paham, menjadi tidak buta hukum ya, mengerti tentang masalah-masalah perdata ya, terutama tentang perjanjian, tentang perikatan ya. Oke, masih banyak yang perlu kita bahas saudara-saudara, namun keterbatasan waktu ini udah hampir 1 jam ya. Oke, terima kasih banyak Pak Urip Sucipto atas ilmunya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, terutama bagi terutama bagi seluruh alumni Padepokan Pembising Alodra dan Anda semua yang fan dengan channel YouTube saya ini ya. Oke, bagi yang belum subscribe silakan subscribe, kemudian like, komen yang baik-baik saja. Kalau Anda mau bertanya tentang seputar perdata, silakan komen. Nanti kita akan bahas ya. Dan kemudian silakan share bila dirasakan video ini bermanfaat. Pak Urip, sekali lagi terima kasih atas waktu dan ilmunya.
Semoga Allah membalas segala kebaikan Pak Urip. Amin. Oke, saudara, itu saja yang dapat saya persembahkan pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Sampai jumpa di kesempatan lain ya. Semoga kita semua tercerahkan ya melalui keilmuan hukum ya, supaya kita menjadi orang yang lebih bijaksana dan bisa bertindak sesuai dengan koridor hukum ya. Salam sejahtera dari saya Ki Arya Lodra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.